Shalom. Selamat hari Minggu. Iya, selamat pagi buat adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan pasti baik. Baik-baik ya Kak Ledi ya. Kak Ledi gimana kabarnya? Oh, baik, puji Tuhan. Puji Kakak Tuhan. gimana? Puji Tuhan baik juga Kak Ledi. Ya, kalau adik-adik semua baik-baik, pasti hari ini adik-adik pasti semangat ya Kak Ledi ya. Pasti harus semangat. Iya, apalagi untuk ibadah hari Minggu ini. Setiap hari Minggu ini kita ibadah, adik-adik harus dengan semangat. Ya kan Kak Ledi? Betul, harus sukacita ya kan Kak? Betul, ada sukacita di hati kita semuanya. Betul. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya. Tapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Mars PA ya. Mars PA kita nyanyikan dengan semangat ya. Kali ini semangat juga ya. Oke, semangat. Oke, kita berdua semangat kali ini. Oke. Oke. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang arah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih kami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, ini satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Iya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Jika berdoa yang baik adik-adik, TK, batita, kecil, tanggung, ya adik-adik, dengan sikap doa yang baik kita akan saat teduh, ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih sayang Tuhan Yesus buat kami semuanya. Tuhan Yesus telah memberkati kami, khususnya pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami ibadah lagi bersama-sama untuk ibadah PA. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama ya doa untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bernyanyi kembali ya, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Kidung Ceria 381. 183, sorry adik-adik, sorry. Aduh susunannya baru udah lama nggak jumpa jadi susunan, aduh gimana gitu. Ya adik-adik,
kita bernyanyi pembukaan kita pada hari Minggu ini dari Kidung Ceria 183 ya. Baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Bait yang ketiga ya adik-adik. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Iya adik-adik, kita akan berdoa kembali ya untuk kita, ibadah kita ini. Kita kembalikan saat teduh, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan dan bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maka adik-adik, kita akan membaca dari Mazmur Pujian ya. Kita buka Alkitab kita. Pasti adik-adik sudah mempersiapkan untuk ibadah PA. Alkitabnya itu nomor 1 ya adik-adik, dan juga Kidung Ceria. Nah itu ya. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya. Kanona ulangi ya, dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatannya, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Oke adik-adik, kita sudah baca Mazmur Pujian kita ya. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 239 ya, baitnya yang kedua dan yang ketiga. 239 kita cari sama-sama yang belum dapat ya. Janjinya yang telah mengikat hatiku, ku diberi padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus
Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Layan mau bilang sama adik-adik, coba buka dulu Alkitabnya. Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 1. Coba dibuka dulu ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ya. Oke, Kakak tunggu. Coba dibuka. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Sudah? Oke, kalau sudah dibuka Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu ya Allah, sehingga hari ini kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. PA walaupun melalui daring, kami percaya Tuhan sukacita-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, sebelum kami mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu, bukakanlah hati kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke. Kita akan baca secara bersama-sama, walaupun kakak di sini, adik-adik di rumah, kita akan bacanya secara perlahan ya. 1 Yohanes 19 sampai 28. Judul perikopnya kesaksian Yohanes tentang diri sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." Engkaukah nabi yang datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Oke. Tadi udah kita baca sama-sama dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Judul perikop kita, tema kita pada hari ini adalah Aku dan Kesaksianku. Apa itu kesaksian? Sebelumnya kakak mau cerita dulu siapa itu Yohanes. Nah, siapa itu ya Yohanes? Nah, mungkin ada beberapa adik Layan yang sudah tahu, tapi kakak Layan mau mengingatkan lagi atau memang belum tahu ya kan? Yohanes Pembaptis, Yohanes itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Kenapa dibilang sepupu? Yohanes punya mama bernama Elisabet, itu saudaranya ibu Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus namanya siapa? Oke, betul, Maria. Jadi Elisabet ini adalah ibu Yohanes, saudaranya ibu Maria ya, ibu Tuhan Yesus. Dan ayahnya Yohanes namanya siapa? Siapa yang tahu? Oke, mungkin di rumah udah yang tahu ya. Kakak rindu kali kita berjumpa langsung ya kan. Ayah Yohanes bernama Zakaria. Nah, Zakaria ini seorang imam. Nah, Elisabet dan Zakaria ini dulu begitu menikah dia belum punya anak, belum punya keturunan, lama sekali sampai apa? Sampai rambutnya memutih. Nah, memutih itu artinya apa? Sudah tua, sudah oma, sudah opa. Sudah opung, kalau orang Batak bilang sudah opung. Nah, kalau orang Ambon bilangnya oma opa ya. Sudah eyang-eyang, nah, pokoknya sudah tua. Nah, sudah tua adik-adik. Jadi lama sekali tidak punya anak.
Nah, dia rindu. Tapi karena mereka percaya, pada suatu ketika ada seorang nabi bernama Gabriel menjumpai Zakaria. Zakaria tadi siapa? Ayahnya Yohanes. Nah, apa kata Nabi Gabriel? Nabi Gabriel bilang, istrimu akan mengandung dan memiliki anak laki-laki, dan berilah namanya yaitu Yohanes. Jadi Zakaria percaya? Oh tidak, Zakaria tidak percaya adik-adik. Jadi waktu Zakaria tidak percaya, apa? Karena Zakaria tidak percaya, ayahnya Yohanes akhirnya dihukum Tuhan. Dihukumnya ngapain? Apa hukumannya? Dibuat bisu. Bisu itu apa? Pasti adik-adik bisa jawab di rumah ya. Bisu itu tidak bisa berbicara. Jadi waktu istrinya hamil, Zakaria dibuat bisu, dia tidak bisa berbicara. Sampai Yohanes lahir baru Zakaria bisa berbicara. Begitu takjub ya, di saat umurnya sudah tua, sudah rambut berputih. Coba bayangkan adik-adik kalau opung, kalau nenek atau eyang, panggilan adik-adik di rumah sendiri ya, sudah tua tapi mengandung. Itu mukjizat ya, mukjizat Tuhan Yesus. Jadi apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan tetapkan itu pasti terjadi. Jadi harus percaya, oke? Itu yang pertama. Jadi adik-adik sudah tahu ya, Yohanes itu siapa, mamanya siapa, bapaknya siapa, sudah? Sudah ya. Nah, Yohanes lahir sebagai anak yang takut akan Tuhan, setia, rendah hati, bahkan dia dikenal sebagai guru penginjil. Itu tercatat dalam perjanjian baru adik-adik. Adik-adik boleh baca, Yohanes itu setia, rendah hati, tidak sombong ya. Walaupun dia dilahirkan dari mama dan papa yang sudah tua, tapi dia tetap rendah hati ya, tidak sombong. Nah, sekarang kita masuk, kenapa Yohanes akhirnya diberi julukan Yohanes Pembaptis? Siapa yang tahu? Pasti di rumah tahu. Yohanes diberi julukan Yohanes Pembaptis karena pekerjaannya. Pekerjaan Yohanes apa? Iya, Yohanes itu kerjanya membaptiskan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa yang mau percaya sama Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes. Itu sebabnya Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Oke ya, sekarang kita akan bahas ayatnya yang kita baca satu-satu ini bersama-sama. Jadi kakak mau jelaskan pada ayat 19 sampai 22. Kakak akan bacakan, adik-adik coba lihat Alkitabnya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Nah, pada ayat 19 sampai 22 dikatakan opini orang. Opini itu apa ya? Pernyataan orang. Orang bertanya. Kalau adik-adik biasanya masuk sekolah baru, kenalan sama teman, pasti kan ditanya, "Siapa namanya?" Ya kan? "Siapa namanya? Siapa nama bapaknya? Di mana tinggalnya?" Pasti seperti itu ya kan? Jadi banyak orang yang belum tahu siapa ini Yohanes, ya kan? Siapa sih Yohanes? Tapi kalau boleh sombong, Yohanes bisa saja bilang, "Saya nabi, saya Elia," tapi dia tidak sombong. Di sini dikatakan, bisa adik-adik artikan bahwa di sini Yohanes tidak berdusta, tidak bohong, tidak sombong, ya kan? Dia bilang tetap bukan, saya bukan nabi, saya bukan Elia, saya bukan Mesias. Berarti ayat 19 sampai 22 itu menyatakan opini, pernyataan, pertanyaan, pernyataan masyarakat.
Banyak orang ngomongin kita di belakang. Jadi adik-adik jangan heran. Jadi zaman dulu semua orang diceritakan, ya kan. Jadi kalau ada adik-adik temannya menceritakan teman-teman adik-adik menceritakan adik-adik, itu nggak usah heran. Jadi karena zaman dulu juga sudah pernah seperti itu terjadi. Jadi dia jelek-jelekin saya, dia gini saya, dia ngomongin saya, itu sudah biasa ya. Jadi nggak boleh baper, ya kan. Kalau ditanya harus apa? Harus jujur, tidak boleh sombong, tidak boleh berdusta, sama seperti Yohanes, ya kan. Jadi ayat 19 sampai 22 menyatakan opini masyarakat terhadap Yohanes. Jadi ditanya terakhir, jadi siapakah dirimu tentang dirimu, ya kan? Siapakah kamu tentang dirimu sendiri? Itu di ayat terakhir, ayat 22, ya kan? Jadi ayat 23 Yohanes bilang, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, akulah jalan. Jadi Yohanes dinyatakan di sini sebagai pembuka jalan menuju Mesias, ya adik-adik. Bukan jalannya sendiri, jalannya itu siapa? Jalannya itu Tuhan Yesus. Yohanes ini hanya pembuka jalan. Jadi kalau adik-adik mau datang ke Tuhan Yesus itu harus melalui Yohanes. Dia hanya membuka. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Kalau adik-adik ke hutan atau adik-adik punya perkarangan, itu sudah lebat, ilalangnya udah tinggi rumput-rumputnya, kan nggak bisa lewat tuh, ya kan? Jadi harus ditebas dulu biar bisa jalan. Nah seperti itu, Yohanes hanya tukang membuka jalan, tapi dia sangat berarti, sangat berguna, ya kan? Iya. Nah, makanya Yohanes ini walaupun sangat penting peranannya, dia sangat rendah hati, adik-adik. Dia dibilang apa tadi? Akulah suara orang yang berseru-seru. Jadi itu dia berbicara di situ, Yohanes ini hanya pembuka jalan. Oke, itu yang kedua tiga ya. Ayat ke-24 sampai 28 ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Kesaksian tentang apa? Tentang juru selamat, ya, tentang Mesias. Di sini juga dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini seorang yang rendah hati. Di mana dikutip? Di mana kita bisa tahu bahwa Yohanes itu seorang rendah hati? Coba adik-adik baca ayat ke-27, yaitu dia yang datang kemudian hari padaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tali kasutnya pun aku tidak layak. Tugas untuk membuka tali kasut itu budak, ya. Budak kalau dulu tuh, kalau sekarang itu apa sih, asisten rumah tangga, ya kan. Kalau dulu dibilang budak. Jadi budaknya aja tidak layak, ya kan. Jadi di situ Yohanes bilang sangat rendah hati sekali, bahwa dia bukan siapa-siapa. Nah di sini kakak mau bilang kita harus selalu bersaksi dalam kehidupan kita. Bersaksi itu harus gimana ya kak? Kesaksian itu gimana ya? Kesaksian itu pernyataan adik-adik. Kesaksian itu nggak harus dari perkataan, dari perbuatan kita juga bisa. Iya, dari kata, perbuatan. Jadi kakak tadi ada kutip dari 1 Timotius 4 ayat 12b. Coba adik-adik buka ya. Nanti kakak mau bacakan buat adik-adik. 1 Timotius 4 sudah. Ayatnya yang ke-12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Maksudnya, jadilah orang-orang yang selalu bersaksi dalam kehidupan kita sehari. Contohnya, simpel ya untuk adik-adik di rumah, sayang sama mama, sayang sama papa, bantu orang tua, sayang adiknya, jangan berantem, ya kan? Itu aja sudah menunjukkan bahwa adik-adik sudah bersaksi, ya kan? Kesaksian itu ditunjukkan dari perbuatan kita. Gitu. Gak perlu adik-adik bilang aku percaya nih, kalau aku percaya nih sama Tuhan Yesus tapi membunuh, ya kan? Berantem, wah itu tidak menunjukkan bahwa apa?
kasih, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu kasih. Betul? Betul ya adik-adik? Nah, di sini dibilang kan kesaksian. Nah, jadi coba adik-adik tanya. Nah, siapa yang sudah dibaptis? Pasti sudah ya. Kakak-kakak lain semua di sini sudah dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis juga sudah pasti dibaptis ya kan. Nah, kalau orang-orang yang sudah dibaptis, dia harus menunjukkan menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik kepada oma, opa, papa, mama, adik, semuanya, pokoknya seorang di sekitar kita, mau di sekolah maupun di rumah, tetangga kita, pokoknya semuanya. Jadi yang belum dibaptis gimana? Gimana ya Kak? Harus berbuat tidak baik? Oh tidak, kita harus tetap berbuat baik walaupun adik-adik belum dibaptis. Nah, kalau adik-adik belum dibaptis, minta sama mama, sama papanya untuk dibaptis. Nah, itu tandanya adik-adik sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Oke? Demikian pembacaan firman Tuhan kita dan renungan cerita kita pada hari ini. Kita akan meresponnya, amin. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria 90 ayat 1 sampai ayat 1 dan 4. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, ayat yang keempat. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, kita mau doa syafaat. Adik-adik tutup Alkitabnya, tutup Kidung Cerianya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar ya Allah. Biarlah firman menetap dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka masing-masing Tuhan. Berikan kepintaran ya Allah dalam mereka menjalani pendidikan mereka masing-masing ya Tuhan. Bantu dan arahkan ya Allah agar mereka menjadi anak-anak terang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan yang baik, kami berdoa juga untuk mama dan papa kami yang menjaga dan mengasuh kami dalam setiap hari Tuhan. Berikan kesehatan buat mama dan papa kami Tuhan dalam menjaga kami. Berikan kesehatan, berikan rezeki ya Allah. Tuntun dan arahkan ya Allah mama dan papa kami agar selalu menyayangi kami dimanapun kami berada Tuhan. Bapa yang baik, bantu orang tua kami juga dalam membimbing kami dalam masa pertumbuhan kami ya Allah, sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang dalam kehidupan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami ya Allah. Bantu dan arahkan gereja kami ya Allah, agar gereja kami dapat berkembang ya Allah, walaupun di masa Covid seperti ini. Kami percaya ya Allah kebaikan kasih-Mu dapat disebarkan walaupun melalui daring ya Allah. Kami rindu untuk bertemu tatap muka ya Allah. Kami rindu akan kasih-Mu ya Allah, untuk selalu bersukacita bersama-sama di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang masa pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan, setiap masalah, setiap problema yang ada, setiap apapun itu ya Tuhan, bantu pemerintah kami dalam mengobati Indonesia ini ya Allah, agar menjadi lebih baik ya Tuhan, agar kami dimampukan Tuhan, agar kami semua dapat segera pulih kembali sebelum masa pandemi ini ada. Tuhan yang baik, mampukan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu buat adik-adik kami ya Allah. Bantu kami selalu bersuka cita Tuhan dalam setiap kehidupan kami juga ya Allah. Bantu kami juga Tuhan untuk selalu bersaksi buat adik-adik kami ya Allah, sehingga kami selalu menjadi pedoman dari teladan Tuhan buat adik-adik kami dimanapun mereka berada.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah, ini doa permohonan kami yang tidak sempurna ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke ya. Iya, baik adik-adik, kita saatnya berikan persembahan kita hari ini, ya. Dan karena mau mengingatkan kembali buat adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah memberikan persembahan adik-adik hari ini, pagi hari ini untuk sekolah minggu. Nah, persembahan yang sudah adik-adik berikan, ya. Adik-adik masukkan ke dalam amplop, nanti bilang mama atau papa untuk membawakannya ke gereja kita, ya. Oke adik-adik? Oke. Kita akan berikan persembahan kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 356, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Persembahan, ya, kita kembali berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada hari ini, di pagi hari ini, kami bersuka cita Tuhan Yesus, khususnya buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan mereka pada hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan Yesus, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan di PA atau di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau apa ya kaidah? Kak Siska apa Kak Ledi? Kak Siska. Kak Ledi, kita akan mau menutup ibadah kita ya. Okay. Hari ini ya. Dan kita akan ibadah lagi minggu depan ya Kak Ledi, seperti biasa. Betul, ya kan Kak Ledi kan? Iya, jadi adik-adik ya, ingat setiap hari Minggu adik-adik sudah harus siap untuk ibadah PA ya. Jangan lupa adik-adik ya. Ya jangan malas-malas ya kan Kak Ledi ya. Harus semangat untuk ibadah. Walaupun kita tidak jumpa langsung, walaupun kita jauh ya, adik-adik di rumah ya, kakak-kakak di sini di gereja, tapi harus ada sukacita, harus ada semangat ya. Kan jauhnya di mata ya. Iya. Tapi dekat di hati. Dekat di hati. Dekat dengan hati Tuhan Yesus juga ya. Tuhan Yesus ada buat kita, ada bersama-sama kita selalu. Ya oke, kita akan menutup ibadah kita adik-adik dengan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap,
masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk selamamu bersinarlah. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Nanti kalau diakhiri dengan anugerah ya Kakak Nona. Kita sudah lama jadi kita lupa. Iya, kita nanti kalau kalian sudah menutup dengan kata amin, adik-adik menutupnya sama-sama kita ucapkan dengan anugerah ya. Oke ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Allah. Kami bersuka cita Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Bapa, biarlah Kau arahkan kami untuk seminggu ke depan ini Tuhan, dalam setiap kegiatan kami Tuhan, agar dapat berjalan sesuai rencana, sesuai kehendak kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, tapi Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan, dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dan kekal selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.